Ya, halo teman-teman semua, selamat malam dan juga selamat menyambut pertandingan Indonesia dan Vietnam ya. Tapi di video gua kali ini gua bukan bahas soal timnas. Nanti setelah ini video berikutnya baru gua akan bahas preview atau jelang tim nasional Indonesia menghadapi Vietnam di AFF ya, 2022 leg pertama. Nah, di video kali ini seperti yang juga kalian udah lihat mungkin di thumbnailnya ya atau di judul video gua, kita akan bahas soal CR7 yang ke Al Nassr. Ya memang agak sedikit telat mungkin, tapi gua rasa juga enggak juga, karena gua akan memberikan lu insight yang sedikit berbeda. Belum tentu lu setuju, belum tentu juga masuk di akal kalian, bisa juga masuk di akal kalian dan ada insight baru yang mungkin selama ini nggak terpikirkan. Nah, gua akan bridging dulu ya dari rentetan atau kronologis kepindahan Ronaldo, walaupun mungkin lu udah ngikutin. Jadi triggernya ini kan semua ada dua ya. Pertama, hubungan dia dengan internal manajemen MU, Erik ten Hag dalam hal ini sebagai pelatih kepala, yang pecah akhirnya ketubannya ketika CR7 menjalani ya interview dengan Piers Morgan, dan ini pun mengundang berdebatan ya, membelah dua opini. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak etis karena membicarakan klubnya, ya kalau nggak mau dibilang dijelek-jelekin ya, karena mungkin memang juga banyak hal yang buruk di sana, kita nggak tahu karena memang nggak ada buktinya. Walaupun sudah ada beberapa hal dikonfirmasi oleh mantan pelatih MU ya terdahulu. Atau kedua, ada yang beropini begini. Mungkin ini adalah satu-satunya cara atau salah satu cara yang bisa akhirnya memantik internal manajemen MU untuk lebih berbenah. Ya karena kita udah dengar selama ini memang ada katakanlah keburukan, kebobrokan di dalam internal MU yang tidak keluar, tidak terekspos keluar. Walaupun sempat dihembuskan oleh Mourinho, oleh Van Gaal, bahkan juga oleh Gunnar Solskjaer ya. Jadi yang opini yang mengatakan dia setuju dengan apa yang tindakan yang dilakukan Ronaldo, argumennya apa adalah ya kalau nggak begini nggak akan dibicarakan dan mungkin nggak akan ada pembenahan. Jadi mungkin sama seperti kasus-kasus kalau lu ingat Bupati Meranti ya dari Riau, ya kan itu juga terbelah dua. Ada yang nggak setuju dengan tindakannya, apa namanya ya katakanlah spilling ya ke publik, tapi juga ada yang mengatakan ya mungkin harus begini di republik ini atau mungkin di dunia, kalau nggak viral, kalau nggak rame, nggak akan dibicarakan orang. Ya, tapi sekali lagi itu gue berikan ke kalian, gue nggak akan menyimpulkan mana yang betul, mana yang enggak. Nah, itu trigger pertama, wawancara dia atau hubungan buruknya lah dengan MU. Kemudian kedua adalah tentunya kegagalan dia bersama Portugal memuncaki Piala Dunia kemarin. Dan di saat yang sama Messi ya, ini adalah rival utama dia, justru berhasil ya memuncaki Piala Dunia tersebut dengan style lah kalau gue bilang. Nah, kemudian saat itu dikabarkan Ronaldo langsung terbang ke Madrid, ke latihan ikut trainingnya Real Madrid untuk menjaga kebugaran, dan kemudian bang, all of sudden tiba-tiba Ronaldo, bukan tiba-tiba sih, sebenarnya udah ada isu itu sebelum Piala Dunia, cuman kan orang masih meraba-raba apakah benar atau tidak, tapi ternyata it happens ya, dia pindah dengan nilai berapa fantastis lah ya, udah banyak yang ngangkat itu per detik kalau nggak salah 100.000 rupiah, jadi tinggal dikali-kali per hari kalau nggak salah 1 miliar, pokoknya banyak lah duitnya. Nah kemudian orang mulai berdiskusi lah atau menebak-nebak, mereka-reka, mengendus kira-kira ibarat catur ini sebenarnya langkah Ronaldo itu mau kemana. Tentu satu yang kalau kita paling mudah mengasumsikan atau mengambil kesimpulan adalah it's all about money. Nah untuk hal ini sebenarnya gue mungkin katakanlah 20% setuju, 80% enggak. Kenapa? Kalau kita bicara duit, come on lah. Apa yang nggak bisa dibeli sama Ronaldo? Ya walaupun ada ungkapan mengatakan uang itu seperti air laut atau air asin, diminum makin haus. Tapi gue rasa such a person like Ronaldo, saat ini yang lebih penting dari dia adalah acknowledgement atau pengakuan. Nah dari situlah struktur berpikirnya
Baru kita untuk melangkah menebak apa langkah bidak yang ingin digapai atau dituju oleh Ronaldo. Nah, sebelum dia pindah, saat itu gue sudah ketika dia udah mau pindah tapi belum tanda tangan ya. Itu salah satu yang di kepala gua bukan soal jumlah uangnya, tapi soal apa di balik ini? Apa motivasi lain di balik sekedar uang? Karena uang tadi menurut gua, kalau gua pribadi ya, silahkan kalau lu berbeda, itu sudah terpatahkan dengan uang dia yang begitu banyak. Ya konon bahkan dalam satu wawancara, kalau nggak salah dengan Piers Morgan juga ya, dia itu duitnya lebih dari setengah miliar dolar cash. Ya cash lo di bank. Ya itu dan belum lagi hartanya seperti hotelnya dia kalau nggak salah di Madeira apa di mana gitu di Portugal, kemudian mobilnya, rumahnya di mana-mana, pasti banyak lah harta yang tidak bergerak atau fixed asset yang tercecer lah di seluruh penjuru dunia khususnya Eropa. Sehingga akhirnya waktu itu gue menebak, oh dia main di klub Arab Saudi ya. Ini biar kita nggak bingung nih karena Arab itu kalau bilang Arab bisa Yemen, bisa UEA, banyak segala macam termasuk Qatar. Nah saat itu gue lagi di Qatar. Dan kemudian gue mikir gini, Qatar sukses sebagai tuan rumah 2022. Kemudian tiba-tiba Arab Saudi mendatangkan Ronaldo. Kok kayaknya bisa dihubungkan ya? Dan gue di situ akhirnya mengambil satu kesimpulan, oh bisa jadi at the end Ronaldo akan dijadikan sebagai brand ambassador untuk pencalonan Arab Saudi 2030. Nah, gue tahu memang pada akhirnya betul seperti itu. Dalam perjanjian itu katanya disebutkan Ronaldo akan menjadi brand ambassador bagi pencalonan Arab Saudi menjadi tuan rumah 2030. Dan memang jatah itu sangat dimungkinkan. Ya karena 2022 kan Asia, Qatar atau Arab dan Asia lah ya. Umbrella organisasinya Asia namanya, tapi roots-nya itu Arab. Kemudian 2026 udah jatahnya North Amerika, North dan Central aja ya, CONCACAF lah. Nah 2030 memang ini bisa kemana-mana nih. Bisa Eropa, bisa Amerika Selatan, bisa lagi ke Asia. Yang penting yang jelas kan nggak mungkin berurutan biasanya ya. Jadi kalau contoh misalnya 2022 itu Asia, 2002 Asia, 2006 Eropa kan Jerman, 2010 Afrika, itu pasti selalu diusahakan bergilir. Sehingga masuk akal nih argumen ini. Karena 2030 Arab Saudi dalam tanda kutip punya hak lah, demi kalau gue boleh katakan punya hak untuk mencalonkan sebagai tuan rumah. Nah, sekali lagi, lu mungkin bisa aja nggak setuju, bisa juga setuju ya. Nah, kemudian yang kedua, Ronaldo ini kan gengsinya tinggi, ya, dan dia tahu it's finish untuk pencapaian gelar di atas lapangan dalam hal pencapaian Piala Dunia ya. Karena Messi dapat Coppa Italia, Ronaldo dapat Euro. Messi dapat Copa, kemudian Messi dapat Piala Dunia, Ronaldo udah nggak mungkin ya. Gue nggak tahu ya, walau alam ya kalau 2026 berarti usia dia berapa? 85, 40, 41 ya, 41 ya. Gue rasa bukan tidak mungkin, tapi rasa-rasanya udah nggak mungkin, udah susah lah, sangat kecil. Nah akhirnya dia melihat opportunity ini, artinya dia ingin melakukan giant leap atau lompatan besar untuk mendapatkan acknowledgement dan juga mengalahkan Messi dalam hal yang berbeda. Apa? Ya dia sebagai orang yang akan dikenang sebagai brand ambassador yang membawa sukses. Katakanlah kalau memang terpilih Arab Saudi nanti sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ini tentu area yang kalau dalam perang itu teori Sun Tzu adalah lo datang atau masuk ke peperangan yang lo tahu lo akan memenangkan itu dan orang lain tidak ada di sana. Jadi kalau gue duga seperti itu. Nah, tentu ini tidak dimiliki oleh bukan tidak mungkin, tapi saat ini tidak dimiliki oleh Messi. Kita nggak tahu ya apakah mungkin Messi akan juga melakukan hal yang mirip, tapi gue sih nggak yakin ya karena ada dua, gue nggak tahu ya, mungkin lo bisa nambahin nanti di kolom komentar. Jadi ada dua klub Arab Saudi nih yang seperti ibaratnya Barcelona sama Madrid ya, Al Nassr sama satu lagi. Nah katanya digadang-gadang Messi akan ditarik ke klub yang satu lagi, tapi walau alam lah. Jadi kembali lagi ke Ronaldo, kalau gue lihat sih motivasinya paling utama adalah itu ya. Nah, duit ini adalah sebagai juga yang ketiga tetap. Jadi faktor yang ketiga ini duit tetap memang ada, tapi ini mengikuti. Ya tanpa dua yang pertama ini dia nggak akan nyari nih duit. Jadi ini semua saling berkaitan sehingga, dan kita tahu ya Ronaldo ini kan orang atau pemain bola sosok lah gue bilang yang setiap mengambil langkahnya itu sangat hati-hati dan sangat pragmatis sehingga masuk akal.
apa yang diambil, apa yang dipilih, pasti di sana banyak variabel-variabel yang bisa membuat dia menjadi orang yang lebih hebat atau lebih kaya lagi. Dan cuma sebelum gue nutup, ada yang agak lucu sih, karena pas dalam wawancaranya itu dia seolah-olah menafikan uang juga ya. Artinya dia menolak tawaran dari apa namanya, dari Meksiko lah, dari Amerika dan sebagainya, karena dia tidak mengatakan alasannya karena uang, karena yang lain. Nah, menurut gue sih mungkin ada benernya ada enggaknya juga ya, karena bagaimanapun juga memang faktor uang, gue tadi memasukkan faktor uang, jangan salah ya, di faktor ketiga ini juga tentunya mendorong motivasi yang pertama dan kedua itu untuk mengalahkan Messi dalam hal yang berbeda, dan juga untuk dikenang sebagai orang yang kalau berhasil nanti brand ambassador Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ini ya tergenapi dengan uang yang besar tadi, entah berapa ya, 100 juta dolar atau berapalah, gede banget gitu ya. Jadi sekali lagi ya, itu sah-sah aja pilihan hidup orang, seperti orang pindah kerja, mencari yang lebih baik, mencari yang lebih nyaman, mencari yang lebih dia dihargai, ya sah saja. Dan ini membuat fenomena, katakanlah rivalitas antara CR7 dan Lionel Messi jadi belum berhenti di sini ya. Ketika kita berpikir sudah selesai dengan Messi sebagai GOAT, tapi memang ada peperangan lain yang coba diseret oleh Ronaldo dan coba dimenangkan. Ya kita nggak tahu ya, itu kan opini gua sambil gua mengisi waktu untuk membuat video berikutnya, preview timnas. Kira-kira itu dulu. Mungkin lu ada saran atau masukan atau kritik, silakan tinggalkan di bawah. Oke, terima kasih yang udah nyimak dan salam sehat.